Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ida Hayati, mahasiswi Politeknik Negeri Madiun, program studi administrasi bisnis kelas 3B dengan NPM 203101038. Video kali ini dipergunakan untuk melengkapi tugas pengganti ulangan akhir semester mata kuliah pengolah data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayo, SSI MCS. Tugas yang diberikan adalah membuat video tutorial mengerjakan 2 soal berikut ini dengan maksimal durasi 15 menit. Kita mulai dari soal yang pertama. Narendra memiliki nilai UAS sementara seperti tabel di bawah ini. Jika Narendra ingin mendapatkan rata-rata nilai akhir sebesar 85, berapakah nilai UAS IPA yang harus dia dapatkan? Dengan ketentuan, nilai UAS matematika adalah 2 digit NPM Anda. Yang pertama adalah bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM kurang dari 50, maka nilai UAS matematika 50 ditambah 2 digit terakhir NPM. Yang kedua, bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM lebih dari 50, maka nilai UAS matematika sama dengan 2 digit terakhir NPM tersebut. Kemudian kita beralih pada file Excel kita. Di sini sudah terdapat daftar nilai Narendra. Pertama ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga IPS. Langkah pertama adalah mengisi nilai UAS matematika dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Karena NPM saya belakangnya adalah 38, maka perlu ditambah 50. Sama dengan 50 ditambah 38. Langkah yang kedua adalah kita mencari rata-rata dari nilai yang sudah ada. Sama dengan average, kemudian buka kurung, kita pilih data yang sudah ada, kemudian tutup kurung. Langkah yang ketiga adalah kita mencari nilai UAS IPA dengan ketentuan rata-rata akhir nanti adalah 85. Caranya yaitu kita klik terlebih dahulu rata-rata, klik data, kemudian what if analysis, goal seek. Akan muncul tabel seperti ini. Set cell diisi rata-rata. Kemudian kita pilih to value. Nilai akhir yang kita inginkan adalah 85. Kemudian Beijing cell. Di sini diisi nilai UAS IPA, karena nanti sel yang akan berubah apabila kita menginginkan angka 85 adalah di sel nilai UAS IPA. Enter. Kemudian setelah terisi semua, kita klik OK. Hasil akhirnya adalah 55, masih masuk akal. Kemudian kita beralih pada soal yang kedua. Mirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran dan juga besaran bunga. Pada tabel sudah terdapat lama kredit dan juga besaran bunga. Ketentuannya adalah lama kredit sama dengan 2 tahun, bunga kredit selama 2 tahun adalah 5%, harga laptop adalah 2 digit NPM Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM kurang dari 10, maka harga laptop sama dengan 10 ditambah 2 digit NPM terakhir. Yang kedua, bagi mahasiswa yang 2 digit terakhir NPM lebih dari 10, maka harga laptop sama dengan 2 digit terakhir. Kemudian kita membuka file Excel kita. Di sini sudah terdapat 3 tabel. Kita mulai pada harga laptop. Sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa harga laptop, di sini saya menggunakan 2 digit angka terakhir NPM saya, yaitu 38. Kemudian kita beralih pada angsuran. Dengan rumus sama dengan PMT, buka kurung, besar bunga. Pada besar bunga di sini kita menggunakan acuan tahun. Apabila kita ingin menggunakan acuan bulan, maka setelah besar bunga kita bagi dengan 12. Kemudian langkah selanjutnya adalah melihat petunjuk. Di sini saya menggunakan titik koma. Kemudian lama kredit, titik koma lagi, min harga laptop, tutup kurung. Yang kedua adalah total angsuran. Sama dengan angsuran dikali lama kredit. Kemudian yang ketiga adalah bunga yang dibayarkan. Sama dengan total angsuran dikurangi harga laptop. Langkah selanjutnya adalah kita mencari tabel berdasarkan besaran bunga.
Sebagai acuan adalah besar bunga di sini sama dengan kita isi dengan angsuran. Kita blok terlebih dahulu tabel besar bunga, kemudian data, lalu what if analysis, data tabel, akan muncul seperti ini. Pada row input cell tidak perlu diisi karena acuan kita berada pada kolom. Di kolom diisi dengan besar bunga yang kita inginkan, yaitu dasar bunga kita 5%. Enter, kemudian klik OK. Baik. Untuk melihat apakah benar atau salah, di sini acuan kita ada 5%. Kita lihat pada tabel 5%. Untuk hasilnya apakah sudah sama dengan angsuran di sini? Baik, sudah sama. Langkah selanjutnya adalah pada tabel yang ketiga. Pada tabel yang ketiga di sini sudah terdapat lama kredit dan juga besar bunga. Pertama kali adalah kita mengisi terlebih dahulu acuan kita menggunakan data angsuran. Kemudian kita pilih tabel dengan dasar besar bunga dan juga lama kredit. Kita klik data, kita klik what if analysis, kemudian data tabel. Pada tahap ini kita juga mengisi row input cell dikarenakan pada baris di sini berisi besar bunga dan juga pada kolom di sini berisi lama kredit. Pengisiannya adalah pada row input cell kita isi besar bunga. Kemudian pada kolom input cell kita isi lama kredit. Kemudian kita klik OK. Untuk mengetahui apakah data kita sudah benar, kita cek terlebih dahulu. Data acuan kita tadi adalah menggunakan lama kredit 2 tahun, kemudian besar bunga 5%. Berarti berada di sisi ini. Kita cek di sini 20.436.585 rupiah. Kita cek apakah sudah sama dengan di sini dan di sini. Ya. Ternyata sudah sama. Apabila sudah sama, berarti data tabel kita sudah benar. Baik, sekian video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.